Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dulu mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah sebenar-benar syukur. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara paginya, untuk bisa mengikuti kajian rutin, kajian Ahad pagi yang sudah kita rancang beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah istiqomah kita ikuti, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian dari upaya kita untuk memperbanyak amal soleh kita dan oleh Allah diterima sebagai amal kebajikan kita bersama-sama. Salatullah ma'asalam semoga senantiasa oleh Allah dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar sebenarnya pada pagi hari ini antara diadakan atau tidak. Kalau diadakan berbarengan dengan kegiatan family gathering itu. Kalau tidak, karena sebelumnya tidak diumumkan bahwa hari ini libur. Nah, akhirnya kita juga agak khawatir jangan-jangan nanti yang datang tidak banyak. Makanya yang memberikan materi pada kesempatan kali ini langsung ketua takmirnya sendiri. Biasanya kan sudah terjadwal dengan baik, tapi kita karena ada lagu, makanya kita sendiri yang menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, saya akan mengawalinya dengan surah Al-Kahfi ayat 49. Nanti yang bawa Quran bisa dibuka, yang tidak bawa bisa diingat atau dicatat, nanti di rumah dibuka kembali. Ini hanya untuk mengawali. Tentu nanti akan kita bacakan beberapa ayat yang lain yang terkait dengan bahasan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya.
dan mereka dapati semuanya apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun jua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengawali kajian pada pagi hari ini dengan surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 ini. Ini renungan kita di awal tahun ketika kita melihat ada fenomena yang tidak proporsional kita lakukan. Kita katakan tidak proporsional karena kita memperlakukan berbeda, padahal pergantian hari, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu adalah pergantian yang biasa-biasa saja dan kita alami setiap hari. Bahkan yang luar biasa itu kalau Allah menghentikan semuanya, itu baru luar biasa. Jadi kalau masih berputar seperti biasa, maka sebenarnya tidak ada istimewanya selain ini perjalanan kehidupan kita. Maka kalau mau dirayakan, ya dirayakan saja setiap hari, setiap saat. Mengapa harus menunggu sampai setahun sekali? Saya baca di media sosial dan juga di beberapa informasi itu agak mengerikan. Kalau di Australia katanya di tempat tertentu karena berjubel ratusan ribu, bahkan kadang sampai mencapai 1,5 juta, mereka itu yang tua-tua, yang remaja, laki, perempuan, semua pakai diapers karena takut nanti kalau kebelet pipis susah, mereka akan mencari tempat untuk buang air kecil atau buang air besar. Makanya mereka itu semua itu mengenakan diapers kayak anak kecil ya. Itu demi gitu. Nah, bahkan kalau Indonesia tercatat urutan ke-7 negara yang jumlah pengeluaran menyambut tahun barunya itu paling tinggi. Di tahun 2015 untuk bundaran HI saja itu harus mengeluarkan 4,7 miliar beli kembang api. Yang paling besar adalah di Sydney, itu sampai 197 miliar untuk beli kembang api. Nah, bagi kita umat Islam tentu bukan itu sikap yang seharusnya. Atau kadang-kadang kita membuat tandingan karena tahun baru diperingati dengan kembang api yang meriah. Nah, umat Islam biasanya gantian dengan pengajian menyambut songsong tahun baru Masehi. Itu sama saja sebenarnya ya. Suatu saat akan menjadi tradisi juga itu nanti. Ya biasa-biasa sajalah, nggak ada yang istimewa. Bahkan menurut saya yang harus kita lakukan setiap hari adalah introspeksi diri. Nah, kalau mau dikelompokkan dalam pengelompokan besar, biasanya manusia tergolong menjadi 3 kan. Yang pertama adalah mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Mukmin itu orang yang meyakini akan adanya Allah, malaikat, kitab, utusan, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Selama mereka meyakini, mereka menjadi mukmin. Sedangkan munafik itu adalah orang yang antara apa yang dipikirkan, diucapkan atau dalam hatinya berbeda dengan perbuatannya. Kafir dia yang tidak beriman, yang tidak meyakini. Dulu saya anggap pembedaan ini terjadi pada kelompok yang berbeda. Mukmin ada kelompok orang beriman sendiri, ada kelompok orang munafik, ada kelompok orang kafir. Cuman saya renung-renungkan lagi secara mendalam itu, jangan-jangan malah 3 hal ini terdapat dalam diri yang sama. Kadang-kadang kita ini juga di dalam diri kita terkumpul orang yang beriman,
orang munafik sekaligus dan kafir sekaligus kita ini. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada dan rukun iman itu kita yakini, maka kita menjadi orang yang beriman. Tapi ketika apa yang kita sampaikan tidak bisa kita lakukan, maka pada saat yang sama kita berubah menjadi orang munafik. Saya menyampaikan kebaikan, misalkan saja penceramahan ini, yang saya sampaikan tidak pernah saya lakukan. Itu, atau bahkan mungkin berbeda dengan yang saya lakukan. Itu sudah munafik kita. Atau bahkan sekaligus ketika kita tidak bisa membersihkan hati kita dari riya, sombong, dan kemudian kita memperturutkan hawa nafsu kita, maka pada saat yang sama kita menjadi orang kafir sekaligus. Karena orang kafir itu orang yang menutup keimanannya. Maka pada saat yang sama ini sebenarnya setiap hari kita nggak usah nyari lawan, nggak usah apa, di dalam diri kita itu sudah ada musuhnya yang tidak terlampau mudah bagi kita untuk menaklukkannya. Sangat-sangat sulit untuk secara istiqomah menjadi orang yang mukmin secara total. Kadang-kadang mungkin kita juga begitu. Oleh sebab itu, ini yang patut untuk direnungkan setiap saat oleh kita ini. Karena tadi sudah kita bacakan ayatnya. Kelak ketika dihadirkan oleh Allah catatan-catatan amal perbuatan kita, jangan-jangan kita akan terheran, ini kitab apa ini katanya. Kok semua tidak ada yang terlewatkan sama sekali, tercatat semuanya. Kapan pada saat kita berbuat kebaikan dan pada saat kapan kita itu menjadi orang munafik dan kafir, jangan-jangan begitu. Itulah maka Bapak Ibu sekalian, setiap perjalanan waktu bagi kita adalah perjalanan bagi kita untuk menetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan kita ini. Karena setiap tujuan itu sebenarnya oleh Allah diberikan panduan cara untuk mencapai tujuan. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, setiap tujuan Allah sudah memberikan panduan cara untuk sampai kepada tujuan itu. Kita akan coba lihat beberapa dalam Al-Quran, semoga kita tidak terbalik-balik nanti. Nah, untuk urusan sholat misalkan saja, tujuan kita ini mau menunaikan ibadah sholat, itu kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menunjukkan atas cara yang harus kita tempuh, itu adalah dengan fas'au, sa'i, kayak lari-lari kecil itu, bukan berjalan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi untuk mengingat Allah kita harus berlari, sekalipun lari-lari kecil, tapi bukan dengan berjalan. Tetapi untuk kita berbuat kebaikan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kalau tujuan kita ingin berbuat kebaikan, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan berlomba, kompetisi. Nah, ini biasanya agak kurang di kita nih, kompetisinya itu. Kalau soal yang lain di luar kebaikan kita bisa berkompetisi, tapi soal kebaikan kadang-kadang kita pasrah saja. Kalau ibarat orang melompokkan dari sisi profesi, kompetisi itu biasanya profesinya pedagang. Jadi kalau kita ibaratkan petani, pedagang, ilmuwan, ini memang mereka mempunyai cara hidup yang berbeda. Petani itu lebih banyak menunggu dan menyesuaikan, menunggu musim penghujan misalkan saja, musim kemarau, untuk menyesuaikan apa yang akan ditanam. Tidak ada kompetisi bagi petani. Dia tidak punya kompetitor, dia pasrah saja. Beda dengan pedagang. Pedagang itu senantiasa dikejar oleh waktu. Kapan dia harus belanja produk,
kapan dia juga harus menghabiskan produk ini, dan dia terus berkompetisi dengan pesaingnya. Itu pedagang. Makanya setiap pedagang yang lain adalah kompetitor. Nah, ilmuwan berbeda. Sekalipun dia dikejar oleh waktu, tetapi dia nggak punya pesaing. Dikejar oleh waktu, harus di lapangan, harus baca buku, harus di laboratorium. Karena setiap saat dia harus munculkan karya, itu ilmuwan. Tetapi setiap ada ilmuwan yang lain bukan kompetitornya, tetapi bahkan yang lain adalah sebagai teman bagi dia untuk mempercepat proses terbentuknya, tersusunnya ilmu pengetahuan ini. Nah, dalam soal kebaikan, maka dalam Al-Quran lebih banyak kita diibaratkan seperti pedagang. Memang banyak ayat yang menganjurkan kita berkompetisi. Makanya setiap kebaikan ada pahalanya, kebaikan ada pahalanya, persis kayak pedagang. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya teringat sekali dengan tulisan yang setiap hari tulis. Jadi Profesor Dr. Imam Prayogo, Rektor UIN Malang, itu tiada hari tanpa menulis. Maka setiap pagi pasti akan ada tulisan yang diposting. Setiap pagi tanpa jeda. Saya kumpulin aja terus tulisannya, karena disampaikan melalui media sosial, Facebook kalau kita bertemannya. Nah, beliau pernah ketika suatu saat beliau pergi dari kampus untuk kunjungan keluar daerah, ada tamu dari Papua, perguruan tinggi negeri tapi non muslim, ingin belajar di UIN Malang, melihat percepatan perkembangan UIN Malang. Nah, yang menemui wakil rektor 1. Nah, di artikelnya beliau ini dituliskan, si wakil rektor 1 ini bertanya kepada Pak Imam Prayogo yang tidak ada di lokasi, Pak, apa yang boleh saya sampaikan dan apa yang tidak boleh saya sampaikan? Karena yang bertanya itu non muslim, perguruan tinggi yang mungkin kelak akan menjadi kompetitornya bagi UIN Malang. Tapi apa kata Pak Imam Prayogo itu? Jangan ada yang ditutupi barang sedikit pun. Apapun yang diinginkan oleh pengurus-pengurus pimpinan dari perguruan tinggi tersebut, berikan saja semuanya. Bahkan kalau karena keterbatasan waktu mereka tidak bisa menyelesaikan untuk belajar di UIN kita ini, maka silahkan wakil rektor 1 ikuti perjalanan pulang mereka. Sampaikan di atas pesawat atau sampaikan nanti di sana. Jangan ada yang tersisa. Rumusannya apa kata beliau? Nanti kalau perguruan tersebut itu juga semaju UIN Malang, maka UIN Malang akan punya kompetitornya, sehingga UIN Malang akan berbenah lebih baik lagi untuk menuju kualitas yang lebih sempurna. Itulah kira-kira kata beliau terjemahan dari pertanyaan sahabat kepada Rasul, siapakah manusia terbaik itu? Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Karena memberikan kebaikan kepada yang lain itu butuh kompetisi. Jadi kalau kita bisa membaikkan orang lain dan orang lain baik, maka kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, terus dan terus. Maka rumusnya adalah fastabiqul khairat. Nah, sedangkan kalau tujuan kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka cara yang ditunjukkan oleh Allah adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera. Jangan sampai kemudian kita meninggal dalam kondisi dosa masih banyak. Maka bersegeralah kita setiap saat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun juga menuntunkan setiap saat kita harus melazimkan, membiasakan membaca istighfar itu. Nah, sekarang kalau kita
ingin menuju kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat, maka cara yang dilakukan untuk menempuhnya adalah fafirru ilallah. Berlarinya harus lebih cepat. Jadi masing-masing yang dituju itu punya cara. Ya, fafirru ilallah, Ad-Dariyat ayat 50. Maka berlarilah kita dengan cepat. Karena berpacu dengan musuh itu jelas tidak memungkinkan bagi kita untuk berlomba kalau kita lambat-lambat. Harus cepat kita. Sedikit kita meleng, maka saat itu maka kita akan tergelincir pada kategori yang lain nanti dari 3 kategori sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Sedangkan untuk soal dunia itu caranya bukan berlari tapi berjalan. Coba Bapak Ibu sekalian, Al-Mulk ya, ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan fi manakibiha, ya, famshu fi manakibiha, dalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan dunia ini dalulan, mudah sebenarnya. Maka nggak usah berlari untuk mencarinya. Cukup famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian ke segala penjuru, wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Dan makanlah sebagian dari rizki yang sudah Allah berikan itu. Jadi ada tujuan, ada cara yang berbeda. Makanya semoga kita di dalam setiap pergantian detik demi detik, waktu demi waktu ini yang harus diperbaiki oleh kita. Kadang-kadang ini kebalik-balik. Untuk urusan meninggalkan maksiat kita itu famshu, tapi untuk urusan kita terhadap dunia malah fafirru. Nah ini makanya Allah betul-betul memberikan panduan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Makanya jangan sampai ketukar. Saya ulang ya, saya kumpulin ini sedikit demi sedikit ketika kita baca. Mengapa sih ada perintah-perintah yang berbeda dari setiap konteks yang berbeda? Kalau urusan memenuhi perintah Allah, fas'au, berlari. Urusan ninggalin maksiat menuju kepada Allah, fafirru, harus lebih cepat. Rupanya sudah kita bayangkan ya sekarang. Begitu diversifikasi produknya syaitan itu luar biasa. Bagus, cepat perkembangannya. Bahkan kalau kita tidak berlari betul-betul menuju kepada Allah, kita akan terseret di dalamnya, itu pasti. Nah urusan dunia, karena cukup mudah sebenarnya dunia itu. Ya kan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, mas-masnya perlu belajar. Ternyata kalau dikejar juga tetap lari juga itu dunia itu. Ya biarkan saja. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', dan seterusnya. Semua itu milik Allah saja. Jadi kata Allah bahkan dunia ini sudah saya jadikan mudah saja. Jadi nggak perlu dikejar sampai banting tulang. Teman-teman mahasiswa itu kalau mau kuliah itu serius banget.
Nah, jangan sampai tujuan kuliahnya nyari dunia dengan serius begitu. Kalau serius itu cocoknya kuliah itu digunakan untuk menuju kepada Allah, maka serius yang luar biasa. Sampai-sampai mahasiswa itu sering berbuat curang sekedar supaya nilainya bagus itu. Bisa ikut ujian, nitip, absen, padahal jarang berangkat. Jadi kalau saya ngajar, sering saya hitung antara jumlah mahasiswa dengan jumlah kehadiran di presensi tanda tangan, itu jauh lebih banyak jumlah presensi, sehingga banyak makhluk gaibnya memang di situ. Ya, sampai sering saya katakan, dosen itu pernah juga jadi mahasiswa. Jadi jangan sampai menipu karena dosennya dulu pernah lakukan, maksudnya malah ikut gitu ya. Kalau begitu kita ngikut saja. Enggak, sebenarnya ya kalau tiap hari kita petelengi, tahu juga mana tanda tangan yang palsu dan yang tidak. Cuman kita males aja ngecek. Kecuali hanya kita sampaikan pada mahasiswa, jangan mencari ridho Allah dengan cara membelakanginya. Itu jelas tidak mungkin. Itu ya, hanya soal urusan dunia saja sampai bersusah payah seperti ini. Endaklah gitu ya. Kita pasti udah cukup nanti. Karena setiap Allah menciptakan makhluknya itu lengkap, Allah sudah menciptakan kebutuhannya. Nggak usah khawatir. Sehingga cukup berjalan saja. Tetapi untuk urusan-urusan yang lain harus berlari lebih kencang lagi, gitu. Jadi irama harus ditata dari sekarang. Kapan kita harus berlari, menambah kecepatan kita lari, dan juga kapan dan di mana kita harus berjalan. Ini sebenarnya panduan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak, mohon maaf, kalau dibalik, mohon maaf, ini penyakit yang akut terjadi pada kita bersama-sama, termasuk yang di depan mic ini juga. Jadi bukan hanya ya Bapak Ibu ini depan mic, atau mungkin Bapak Ibu saya yakin ada yang lebih baik dari saya. Tapi ingin kita sampaikan, ketika berubah sedikit saja menuju kepada tujuan dengan cara yang berbeda dari tuntunan yang sudah dituntunkan begini, maka akan berubah juga orientasi yang lebih panjang ya. Sederhana Allah sampaikan, bahkan Bapak Ibu sudah hafal, bal tu'thirunal hayatad dunia. Rupanya orang ini karena tidak baca panduannya, tidak tahu cara bagaimana menempuhnya, maka yang sering terjadi adalah apa? Terbaliknya kita menentukan kecepatan dan cara kita untuk menempuhnya. Banyak yang orang kemudian terlampau memandang yang paling penting, yang harus dikejar dengan cepat itu adalah dunia bahkan. Nah, sehingga dalam dunia ini banyak kompetisinya. Kompetisi malah untuk duniawi, jabatan gitu, berkompetisi yang tidak karuan. Kompetisi tentu boleh untuk kebaikan, tapi kalau sekedar untuk jabatan, kompetisi bukan pada tempatnya, tentu. Tapi jabatan untuk berbuat kebaikan, kompetisi harus dilakukan. Tapi kalau bukan untuk itu, mengapa harus berkompetisi? Gitu. Dunia, berjalan saja kita pasti sampai. Kadang-kadang jabatan dikompetisikan, sehingga apa? Sampai lupa dengan orientasi kehidupan, bahwa dia di dunia ini cuma diberikan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, harus tepat mengatur langkah, kapan berjalan, kapan berlari, dan kapan menambah kecepatan berlari itu. Karena memang porsi yang diberikan buat kita tidak terlampau banyak. Kalau kita mencoba menghitung-hitung lah, kita coba menghitung-hitung. Kalau 60 tahun diberikan usia oleh Allah, 8 jam kita tidur sehari semalam, maka 20 tahun kita tidur. Kalau 8 jam kita bekerja,
maka 20 tahun kita bekerja. Kalau makan sekali duduk kita setengah jam dengan ngobrolnya, makan 2 kali sehari 1 jam, maka 3 tahun kita manfaatkan untuk makan. Belum lagi kita pernah mengalami masa kecil sampai usia akil balik, di mana perbuatan baik dan perbuatan buruk masih belum dalam hitungan Allah. Bagi laki-laki taruhlah 13-15 tahun, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Untuk tidur 20, untuk bekerja 20 sudah 40 tahun, untuk makan 3 berarti 43 tahun. Kemudian masa kecil kita 15 tahun, sudah 58 tahun. Tinggal 2 tahun. Itu belum nonton TV, ya, belum jalan-jalan pagi, juga belum sholat loh ya. Sholatnya mah 5 menit sehari, bukan yang sekali, sehari 25 menit. Nah, itu coba begitu tidak seimbangnya, sampai-sampai kemudian Mu'adz bin Jabal itu kalau berdoa, ya Allah, jadikan sholat malamku, jadikan tidurku sebagai ibadah, sebagaimana Engkau jadikan sholat malam itu sebagai ibadah. Karena takut kalau nanti tidur tidak bernilai ibadah, maka 20 tahun akan hilang begitu saja untuk tidur. Bekerja harus bernilai ibadah, gitu. Tidak bisa kemudian bekerja itu sekedar untuk mencari kehidupan dunia, cukup berjalan kita katakan tadi. Maka kalau beribadah, diniati ibadah, maka di dalam ibadah tuntunan kita harus berlari. Tapi tentu prinsip-prinsip ibadah diterapkan dalam bekerja. Itu tidak boleh yang haram dan macam-macam lah itu, dan seterusnya. Nah, waktu yang sangat singkat begitu itu, apalagi kalau Bapak mau hitung-hitungan matematis dengan hitung-hitungan berapa perbandingan dunia dan akhirat, itu udah nggak sebanding dah. Makanya orang dulu itu sering mengatakan hidup di dunia itu laksana orang berhenti sekedar untuk mampir ngombe saja, itu mungkin nggak sempat ngombe orang itu. Kalau dihitung kan, hitungan yang paling minimal kan sehari sebanding dengan 1000 tahun, itu yang paling ringan. Belum lagi yang agak beratan dikit dalam Quran 50.000 tahun. Itu 1000 saja. Itu coba berapa itu? Kalau usia seperti Nabi Muhammad 63 kali 1 per 1000 kali 24 jam sehari semalam, ketemunya 1,5 cuma 1 jam setengah. Itu kalau cuma sehari mampirnya di akhirat. Kalau labithina fiha ahqaba, selama-lamanya di sana, sempat kita minum itu mampir, nggak sempat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari diatur nih perjalanan kita ini. Petunjuk dalam Al-Quran ini panduannya, kapan kita berjalan, untuk urusan apa kita harus cukup berjalan saja, urusan apa kita harus bersegera, cekap-cekap gitu ya, urusan apa kita harus berlari, dan urusan apa kita harus menambah kecepatan lari kita. Nah, ini sudah supaya nanti iramanya menjadi sangat bagus dalam kehidupan ini. Tentu akan sangat irama ini akan terus membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai awal dari ceramah kita. Jadi kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya biar dijawab ceramah berikutnya, saya catat aja nanti. Syukur Ustaz. Selanjutnya jamaah sekalian, sesi tanya jawab. Nah, ini tadi ada sedikit mengejar dunia cukup berjalan, melaksanakan perintah Allah berlari, meninggalkan maksiat lebih cepat lagi. Selanjutnya monggo barangkali yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu. Mas Bapak. Ya, silakan. Ini ringan-ringan saja di pagi hari ini. Yang biasanya pematerinya berat-berat. Mas Bapak dan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan yang hari ini. Yang saya tanyakan itu berangkat dari pengantar tadi. Kita memang melihat fenomena menyambut tahun baru ini kan luar biasa sekarang ini. Dan juga di sisi lain, tadi Ustadz nampaknya kurang setuju dengan umat Islam yang juga menyambut tahun baru dengan katakanlah pakai apa dan segala macamnya itu. Dan begitu juga dengan penyambutan tahun baru Islam. Kadang-kadang kita lihat bahkan pemerintah daerah itu adil di sini, Ustaz. Contohnya diadakan pawai telong-telong, ramai-ramai itu kan juga membutuhkan biaya. Jadi sebenarnya menyambut tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu bagaimana, Ustaz? Agar kita bisa untuk tahun barunya. Dan kita lihat ini betapapun ulama, ustaz yang menyampaikan tahun baru Masehi tidak usah diperingati seperti lihat di sana, tetapi kok umat doanya tetap juga gitu. Pengen didengar juga, tapi malam tahun juga pakai memahami gitu. Gimana kesalahan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekaligus yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, ini mungkin berbeda dengan tema yang ada hari ini, tapi ini tentang syubhat saja. Dengan masalah Allah berfirman bahwa dilarang untuk mengambil harta orang lain secara batil. Nah, di sini saya mengambil dari misal contohnya Bill Gates. Jadi penggunaan Microsoft maupun yang lain-lainnya, aplikasi lainnya itu kan semua berjalan banyak sekali. Semua di sini mahasiswa rata-rata berjalan semua. Itu apakah tidak menjadi Bill Gates? Dan dari itu barang haram atau bukan? Ini sangat mengganjal di hati, Ustaz. Karena pendapatan dari seorang mahasiswa atau ilmu yang dari itu tidak jauh-jauh dari rektor. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang terakhir kayaknya sudah ada fatwanya ya. Kalau yang ini ya, yang tentang bajakan itu sudah ada fatwanya. Memang tidak diperkenankan. Bukan soal subhat malah itu, sudah pada dataran haram sebenarnya. Makanya ya nggak tahu apa fatwanya ini karena pesanan atau apa, kita nggak tahu ya. Karena biasanya ini karena pesanan begitu banyak pembajakan apapun, bukan hanya soal Microsoft dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita beli laptop pun juga ditawarkan mau bajakan atau mau yang asli. Ya, kalau yang asli tambah 750.000, kalau yang bajakan gratis. Itu biasanya langsung kesimpulan kita udah bajakan saja. Ya, banyak sebenarnya. Ya itu yang tadi saya katakan di awal mungkin ya, Mas. Kadang-kadang kita ini terkumpul dalam diri kita ini. Sekali kita mukmin, sekali kita munafik, dan juga kadang-kadang berkumpul kita orang kafir dalam diri yang sama. Ya kan? Tatkala kita masih mengimani Allah dan sebagainya, dan kita ingin berbuat kejujuran, maka itu panggilan dari keimanan kita. Tapi di sisi yang lain tadi, kadang-kadang kita masih suka juga bajakan itu ya. Nah itu munafik ya. Ya itu sering terkumpul. Jadi musuh itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Nggak usah ngelawan kita. Dan itu tidak mudah untuk mengalahkannya. Nah, saya nggak tahu ada itu. Semoga asli ya. Laptop kita semua kalau nggak bener kita larinya ke miskom semua. Semoga yang di miskom itu asli gitu ya. Kalau enggak kayaknya dosanya bareng-bareng kita nih jamaah. Untuk yang kedua, jadi fatwanya sudah keluar soal bajakan. Bukan soal subhat namanya bajakan itu dilarang. Kemudian soal perayaan hari besar, ada nggak sunnahnya memperingati?
Tentu di zaman Rasul juga nggak ada sama sekali, karena tahun baru Hijriah pun juga ditetapkannya bukan pada zaman Rasulullah itu. Jauh setelah beliau nggak ada. Bahkan sudah era-era setelah Khulafaur Rasyidin. Itu Salahuddin Al-Ayyubi misalkan saja. Atau Umar bin Khattab bahkan mungkin yang pertama menetapkan penanggalan, menetapkan Hijriah itu. Tapi yang nggak ada peringatan apa gitu di situ itu. Biasa saja, itu hanya penanggalan seperti Rasulullah menyampaikan ya pergeseran waktu ya seperti bulan itu ketika beliau melihat bulan. Kadang kan bulan tipis jadi agak besar, jadi bulan purnama, kemudian hilang lagi, nanti muncul lagi. Itu perjalanan yang lumrah saja. Nah, tetapi pesan beliau adalah barang siapa yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini, nah itu yang hadis yang biasa kita ini ya, yang sudah kita hafal bersama-sama, itu sebenarnya yang memang dituntunkan. Nah, kenapa sekarang ini ulama di mana-mana, tapi konon saya nggak tahu ya, kita lihat besok karena rilisnya masih belum ada. Saya nunggu betul ini berapa jumlah pengeluaran yang digunakan untuk pesta kembang api di tahun ini. Yang tadi saya sebutkan tahun 2015. Ada yang mengatakan tahun ini jauh lebih berkurang karena begitu masifnya himbauan-himbauan dari media sosial. Jadi agak berkurang sekarang itu karena begitu masifnya himbauan-himbauan untuk tidak melakukan perayaan yang berlebihan. Itu rupanya berpengaruh katanya, tapi kita masih belum lihat. Yang kita tonton kan di TV baru kalau Yogyakarta volume sampah pasca tahun baru malamnya gitu ya, itu naik 5 kali lipat. Yogyakarta di titik 0 itu. Kalau Bundaran HI 700 ton. Itu yang kita baca, saya ngikutin sih berita ini. Saya cuma ingin lihat seberapa heboh tahun ini ketimbang tahun sebelumnya. Gitu ya, ketimbang tahun sebelumnya. Nah, semoga nanti ketidakjemuan kita untuk memposting, karena ini di eranya sudah era media sosial ini, himbauan-himbauan lebih masif supaya nanti agak berkurang lama-lama. Karena kalau himbauan-himbauan para ulama di atas mimbar saja itu terbatas sekali. Bahkan malam-malam jam 11 kali ya, ada postingan, ada 9 anak naik di atas menara UAD, bukan menaranya ya, kubahnya ya. Dan diantaranya perempuan tidak pakai jilbab. Di foto itu siapa yang foto? Mbak Namu ya kayaknya ya. Dari pesantren sana, dari Persada itu di foto kok ada 9 orang. Dan laki ada perempuannya, yang perempuannya tidak pakai jilbab naik di atas ini. Itu mungkin postingan jam 11 malam saya lihat itu. Ini satpamnya nggak ngingetin atau apa, saya nggak ngerti ya. Atau mereka memang udah dari awal itu, dari sore sudah di atas itu, cuman nggak kelihatan saja. Untuk lihat kembang api mungkin dari atas masjid itu, Masjid Wadi nih, Islamic Center ini. Itu kemarin itu. Ya, ini yang terjadi. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian harus cepat ya kita berlarinya untuk ini. Karena kalau nggak cepat larinya akan terkalahkan juga kita. Media sosial kita ini kadang-kadang juga sekarang menjadi penebar teror juga kalau nggak hati-hati juga. Jadi karena eranya era seperti ini ya sudah isinya teror gitu. Tapi himbauan-himbauan untuk kebaikan tetap harus kalau panjenengan dapat forwardkan aja sama yang lain. Kalau itu isinya himbauan untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau himbauan informasi yang mendiskreditkan pihak lain atau produk lain, mohon untuk berhati-hati. Jadi kadang-kadang ini tidak menguntungkan. Jangan makan gudeg. Nah, gudeg itu kuningnya itu, coklatnya itu karena ayam yang dimasukkan di dalamnya itu tidak disembelih secara Islami.
Gitu. Sehingga kuning itu ada postingan itu. Ini kan saya pikir-pikir kan merugikan penjual gudeg ini, apa iya gitu. Ini kalau urusannya dengan produk, urusannya dengan kelompok lain dan sebagainya, mohon untuk tidak sesegera mempostingnya atau memforward ke yang lain. Gitu. Biasanya ini informasi-informasi untuk memecah belah dan seterusnya. Tapi kalau himbauan-himbauan untuk berbuat kebaikan, maka harus cepat kita bergeraknya. Ya kita berharap deh, semoga nanti suatu saat semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Maka mari bersama-sama ditongkrongin saja informasi yang terjadi di tahun baru kemarin. Berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan. Tapi peringatan tahun baru Hijriah juga sama ya Mas. Di kita ini kadang-kadang Hijriah pawai juga, aduh ya, atau pawai tauhid ya. Cuman akhirnya banyak yang ketangkep. Pawai tauhid besoknya ketangkep karena yang pawai pakai motor blong-blongan, gitu. Yang di Jogja kemarin itu, saya kan lihat juga, baca juga saya. Besok harinya beberapa orang ditangkap karena pas pawai tauhid, gitu. Pas tepatan nangkapnya duhur lagi. Yang lain pada sholat karena pawai tauhid. Yang ini malah naik sepeda motor blong-blongan ditangkap polisi. Ya, saya nggak tahu kok ada pawai tauhid. Mungkin nandingi pawai salib kali di Solo kali ya. Nah, ngapain sih nandingin? Wong itu bukan kebaikan. Yang sana itu berlomba-lomba itu untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi nyaingin perbuatan-perbuatan itu, walaupun kita bungkus dengan kebaikan, suatu saat yang kita lakukan jangan-jangan akan dilestarikan menjadi budaya baru. Budaya menyambut tahun baru Islam, budaya menyambut tahun baru Masehi. Sama aja nanti itu menjadi budaya yang kita ada-adakan. Biasa saja yang pengajian rutin gitu. Yang waktunya tidur ya tidur gitu. Ya sudah gitu. Biarkan, kasihan yang jual trompet katanya. Ya biar dibawa pulang. Ya, buat putra-putrinya besok biar cari pekerjaan yang lain. Oke, itu mungkin ada lagi. Oke Ibu, kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu Mas Bapak. nggak ada kayaknya. Sudah cukup. Ya. Udah cukup. Katanya panitia juga mau ikut family gathering. Saya tadi pesenin sama moderator, Pak, saya udah dapat bagian kaos ya. Iya, nggak enak saya nanti kalau saya nggak ikut family gathering katanya. Ya sudah, kita akhiri pengajian ini tetap akan berjalan di minggu yang akan datang. Kita informasikan sebagaimana biasa. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.